Konsep dan teori pemisahan dan pembagian kekuasaan oleh kelompok 7. Pemisahan atau pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun mengenai fungsinya, yang secara tidak langsung berjalan dalam suatu sistem yang terstruktur. Pembagian kekuasaan merupakan suatu proses untuk membagi wewenang kekuasaan yang dimiliki negara menjadi beberapa bagian untuk diberikan kepada pihak lain. Adapun beberapa tokoh yang terkenal dengan konsep teori pemisahan dan pembagian kekuasaan negara yaitu John Locke, Montesquieu, dan Van Vollenhoven. Menurut John Locke, dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, kata pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh John Locke dalam bukunya Two Treatises of Government tahun 1689 yang membagi kekuasaan negara dalam 3 fungsi, namun isinya berbeda. Selanjutnya, menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Fungsi eksekutif untuk melaksanakan peraturan, fungsi legislatif untuk membuat peraturan, dan fungsi federatif untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang atau damai. Selanjutnya, menurut John Locke, badan yudikatif tidak berdiri sendiri, tetapi bukan berarti persoalan HAM-nya tidak diperhatikan, dapat dibuktikan sebagai berikut. Hal ini dapat dilacak dari teori perjanjiannya, Pactum in Unionis, yang menyatakan ada hak dasar manusia yang tidak dapat diserahkan secara total kepada kehendak yang berkuasa. Selanjutnya, keberadaan lembaga kehakiman dapat menjamin realisasi daripada hak asasi manusia yang diperoleh secara konkret. Oke, sekarang kita menuju ke pembahasan unsur-unsur trias politika oleh Montesquieu. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, lembaga legislatif. Jika dilihat dari kata legislate, yang memiliki makna lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Namun, lembaga ini tidak hanya sebatas membuat undang-undang, melainkan juga merupakan wakil rakyat atau badan parlemen. Badan legislatif itu juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan sikap absolut dari pemerintah atau presiden atau pemimpin atau semacam itu, sehingga tidak terjadi absolutisme kekuasaan. Yang kedua adalah lembaga eksekutif. Arti eksekutif sendiri secara umum itu adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh presiden dan dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Wewenangnya yakni menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam administrasi dan menjaga keamanan negara, serta menyatakan perang bila keadaan darurat. Yang terakhir dalam unsur-unsurnya trias politika itu ada lembaga yudikatif. Lembaga ini merupakan lembaga yang memiliki fungsi dalam mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Fungsinya itu adalah sebagai alat penegakan hukum, penyelesaian perselisihan, hak menguji apakah peraturan hukum sesuai atau tidak, serta sebagai penguji material. Lembaga yudikatif sendiri merupakan unsur penting
dalam Trias Politica oleh Montesquieu. Hal inilah yang membedakan Trias Politica oleh Montesquieu dengan teori yang dimiliki oleh John Locke. Seperti itu. Montesquieu lebih mengutamakan fungsi kekuasaan, kehakiman, atau judisial. Montesquieu sangat menekankan kebebasan badan yudikatif karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban sistem monarki. Teori Montesquieu banyak mendapat kritikan, sanggahan, dan kecaman karena gagasannya yang pada masa itu tidak sesuai dengan kondisi pemerintahan Inggris. Kritik terhadap teori Montesquieu. Konsep dari Trias Politica sulit terlaksana dalam perkembangan ketatanegaraan modern. Menurut Gervais dan Allenikoff, teori Trias Politica tidak memisahkan secara ketat cabang-cabang kekuasaan negara. Van Vollenhoven dikenal dengan teori yang disebut catur praja, evaluasi proses, regiling, kekuasaan negara untuk membentuk aturan, Rechtspraak, cabang kekuasaan negara yang melaksanakan fungsi peradilan, Bestuur, cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan, Politi, cabang kekuasaan yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat dan bernegara. Pemisahan kekuasaan negara. Pemisahan kekuasaan negara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu material dan formil. Pemisahan kekuasaan material berupa separation of power, dan pemisahan kekuasaan formil berupa division of power. Menurut separation of power, dalam praktik ketatanegaraannya tidak ada negara yang murni melaksanakan separation of power dengan Trias Politica. Sedangkan menurut division of power, pembatasan kekuasaan dilakukan terhadap lembaga-lembaga negara yang sedang menjalankan fungsi kekuasaannya. Pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri menganut teori dari Montesquieu, yakni Trias Politica. Pasalnya, di Indonesia membagi kekuasaan negara kepada lembaga eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden, lembaga legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan lembaga yudikatif yang dilaksanakan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial. Presiden berwenang untuk membuat undang-undang dengan persetujuan DPR. Hal ini yang membuat eksistensi dari konsep Trias Politica sedikit rancu. Namun tegaskan kembali, Presiden adalah legislatif, hanya raja. Rancangannya dibahas bersama untuk mendapat persetujuan bersama dengan DPR.